Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Untuk pembelajaran IPA pada hari ini kita akan membahas dan sharing bersama mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah kalian nanti menyimak video penjabaran berikut, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan juga mampu menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup dan mampu melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kalian simak gambar berikut. Kalian perhatikan, dalam gambar tersebut kalian bisa menemukan apa saja. Ibu beri waktu untuk 10 detik. Ya, dalam gambar tersebut, kalian pasti melihat adanya pohon, manusia, rumput, ayam, sapi, angsa, kincir, pagar, awan, batu, tanah, udara, kandang, dan banyak sekali lainnya. Nah, anak-anak, benda-benda yang tadi kalian lihat dalam gambar sebelumnya, kita kelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu adalah pohon, manusia, rumput, ayam, sapi, angsa, Sedangkan benda tak hidup itu tiada lain adalah pagar, awan, batu, tanah, udara, dan kandang. Nah, benda tak hidup pun kita kelompokkan lagi menjadi benda yang alamiah, artinya yang tersedia langsung oleh alam, dan ada benda buatan manusia, yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia. Seperti ini dibuat oleh manusia, sedangkan tanah, udara itu bersifat alamiah, langsung tersedia dari alam. Nah, anak-anak, tersebut, benda-benda di sekitar kita kelompokkan menjadi makhluk hidup atau benda hidup dengan makhluk tak hidup atau benda tak hidup berdasarkan apa? Atau bagaimana cara pengelompokannya? Betul, kalian mengelompokkan benda-benda ini berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Ciri-ciri yang dimiliki oleh benda tersebut. Kira-kira apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup? Kita akan bahas ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Perhatikan gambar. Gambar berikut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri bernafas atau berespirasi. Apa itu bernafas? Bernafas tiada lain adalah menghirup udara yang mengandung oksigen serta melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida, menghirup O2 dan melepaskan CO2. Bertujuan tiada lain adalah untuk memperoleh energi. Bagaimana udara yang kita hirup itu menghasilkan energi? Kita akan lihat kaitannya dengan ciri hidup yang lainnya. Nah, untuk alat pernafasan sendiri anak-anak, tumbuhan bernafas melalui lentis sel dan stomata, sedangkan hewan memiliki berbagai macam alat pernafasan seperti insang pada ikan, paru-paru pada mamalia, ada trakea, kulit, dan lain-lain. Sedangkan manusia bernafas melalui paru-paru. Ciri hidup yang kedua, anak-anak, perhatikan gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Nah, mengapa kita memerlukan makan? Untuk menghasilkan energi. Bagaimana energi tersebut dihasilkan? Tadi ada bantuan oksigen yang kita hirup. Jadi makanan yang kita makan nanti akan dibantu oleh oksigen, dibakar makanannya, ya. Jadi oksigen ini berperan sebagai api
dalam proses metabolisme tubuh kita, dan nanti makanan tersebut akan diubah menjadi energi yang kita perlukan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, anak-anak, lihat ini ada tumbuhan atau bunga, ada ikan, dan juga ada manusia. Ciri yang ditunjukkan oleh ketiga gambar ini tiada lain menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak. Ya, makhluk hidup itu dapat bergerak karena memiliki. Dilanjutkan, anak-anak, untuk sistem gerak tadi pada manusia hewan itu terdiri dari otot, sendi, dan tulang. Kemudian anak-anak, untuk hewan dan manusia ini bergerak secara aktif, artinya mereka bergerak dan berpindah posisi. Sedangkan pada tumbuhan, geraknya adalah gerak yang secara pasif. Karena gerak tumbuhan itu gerak yang merupakan respon dari rangsangan. Ya. Berikutnya anak-anak, ciri makhluk hidup selanjutnya. Perhatikan gambar. Di sini, anak-anak dari biji, dia akan berubah menjadi gambar yang terakhir. Ya, ciri yang ditunjukkan adalah tumbuh dan berkembang. Anak-anak, apa itu proses tumbuh? Tumbuh ini adalah proses bertambahnya ukuran. Kenapa tubuh kita bisa bertambah ukuran? Karena ada pertambahan dari jumlah dan ukuran sel itu sendiri. Kemudian proses tumbuh ini bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke semula. Apabila kalian sudah tinggi 150 cm, kalian tidak mungkin kembali lagi ke 30 cm. Nah, itu contoh kasarnya. Nah, kemudian pertumbuhan ini juga dapat diukur, dapat ditentukan dengan angka, ya, artinya bersifat kuantitatif. Kalian bisa mengukur massa tubuh kalian berapa, tinggi tubuh kalian berapa, ya, itu adalah proses pertumbuhan, dapat diukur. Nah, sedangkan perkembangan itu adalah proses pendewasaan, tingkat kesempurnaan. Misalnya tadi di sini tumbuh bunga, tumbuh daun, itu adalah proses menuju kedewasaan. Nah, perkembangan itu artinya dapat kembali ke semula. Kita bayangkan saja kakek nenek kita, ya, sifat dan sikapnya itu kadang seperti anak-anak kembali, ya. Nah, ini karena proses perkembangan itu bersifat reversibel. Nah, proses perkembangan ini tidak dapat diukur atau sifatnya hanya kualitatif. Jadi kita tidak bisa mengukur kedewasaan seseorang, ya. Itu tidak dapat diukur tapi sifatnya bersifat kualitatif. Berikutnya adalah ciri makhluk hidup yang lainnya. Kalian lihat di sini ada hydra. Hydra ini adalah semacam protista mirip tumbuhan. Perhatikan dalam bagian tubuh hydra itu keluar kuncup atau tunas, kemudian akhirnya tunas tersebut melepaskan dirinya dan berkembang kembali menjadi hydra berikutnya. Nah, di sini ciri yang ditunjukkan adalah proses berkembang biak atau reproduksi. Ya, anak-anak, makhluk hidup itu bereproduksi untuk memperbanyak diri, untuk menghasilkan keturunan. Kenapa? Agar jenisnya itu tetap lestari, ya. Jadi biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri atau keturunan agar lestari jenisnya. Nah, ciri yang berikutnya, anak-anak lihat di sini ada daun putri malu, kita beri sentuhan, dia bergerak. Kemudian kalian ketika silau terkena cahaya, kalian dengan refleks menutup, ya, atau melakukan gerakan. Nah, ciri yang ditunjukkan adalah bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan atau memiliki ciri iritabilitas. Ya. Nah, kenapa kita memiliki iritabilitas? Ini adalah proses kita dalam menanggapi rangsang. Jadi kemampuan kita dalam menanggapi rangsang kita sebut dengan rangsang karena memiliki alat indera. Ya, kita punya panca indera, jadi bisa membaui, melihat, mendengar, meraba, ya. Sedangkan tumbuhan dia akan tanggap terhadap rangsang sentuhan, getaran, zat kimia, gravitasi, dan lain-lain. Nah, pada beberapa hewan juga dia memiliki alat khusus, ya, seperti gurat sisi pada ikan,
Itu tiada lain digunakan untuk mengetahui perubahan tekanan. Yang terakhir anak-anak, ini adalah ciri makhluk hidup. Hidup itu memiliki kemampuan beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar makhluk hidup tersebut mampu bertahan. Ya. Nah, adaptasi sendiri kita bedakan menjadi adaptasi morfologi. Ya, adaptasi morfologi itu adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri bentuk tubuhnya yang disesuaikan dengan lingkungannya. Ya, misal kayak bebek, ya kakinya kenapa berselaput ya? Karena lingkungannya berlumpur, berair. Ya, gitu. Kemudian paruh burung yang berbeda-beda ini disesuaikan dengan jenis makanannya. Kaki ya yang berbeda-beda juga ini disesuaikan dengan habitatnya. Ada juga adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara fungsi alat tubuhnya. Anak-anak di sini kehidupan ikan air tawar dengan ikan air laut itu jelas berbeda. Ya, karena lingkungan mereka berbeda. Kita juga, orang yang hidup di dataran tinggi dengan orang yang hidup di dataran rendah itu juga punya jumlah sel darah merah yang berbeda. Kenapa? Karena tidak disesuaikan dengan fungsinya. Atau juga misalnya enzim amilase pada hewan herbivora. Kenapa pada hewan-hewan karnivora tidak punya enzim amilase misalnya ya? Nah, itu juga sama disesuaikan dengan fungsinya. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara gerakan tubuhnya, ya, atau tingkah laku hewan tersebut. Misal, cumi-cumi selalu menyemprotkan tintanya agar terhindar dari musuh. Iguana, bunglon misalnya memiliki kemampuan menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungannya agar terhindar juga dari musuh. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan adaptasi. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk tugasnya anak-anak, kalian lakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, seperti yang ada pada buku cetak kalian. Ya, ini kalian amati terhadap benda-benda ini. Kemudian nanti kalian buat isi dalam bentuk tabel. Ya, pertanyaannya juga di buku cetak itu ada, halaman 36 dan 37 lebih jelasnya. Silahkan kalian baca dan lakukan prosesnya. Ya, nanti jangan lupa tugasnya dikirimkan di link yang Ibu sediakan di Google Classroom. Dan juga setelah ini selesai, setelah kalian paham semuanya, membuat poin-poin pentingnya, nanti 20 menit terakhir Ibu akan sediakan kuis pada Google Classroom. Silakan kalian kerjakan kuisnya untuk membantu kalian memahami materi pada pagi hari ini. Itu saja anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dalam belajarnya, dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di pertemuan IPA berikutnya. Selamat pagi.